Bab 1, 3 tahun kemudian, Goldfinger Online. Benua Kyushu, negara hantu, Gunung Feixian. Di puncak gunung terdapat kuil yang sepi, ilalang tumbuh tak beraturan, dan ada pohon linden mati tergeletak di depan pintu. Di tengah candi berdiri patung batu tinggi dengan ciri wajah samar-samar. Di bawah patung itu, seorang pengemis sedang duduk. Aku melihatnya dengan pakaian compang camping, wajah tidak terawat, mengusap perutnya dengan tangan kanan, dan sekarang melihat ke kegelapan luas di luar kuil, wajahnya tak bernyawa. Orang tua sialan, jika kamu tidak kembali, muridmu yang berharga akan mati kelaparan. Nama pengemis itu adalah Chen Chang'an. 3 tahun lalu, dia melakukan perjalanan dari bumi ke benua Kyushu dan menjadi pengkhotbah dari sekte panjang umur. Dan orang tua yang mati di mulutnya adalah pemimpin sekte panjang umur, tuannya. Sebulan yang lalu, sekte panjang umur mengalami bencana penghancuran sekte tersebut, dan dengan tubuh keabadiannya, dia menderita persaingan dari monster dan monster yang tak terhitung jumlahnya. Kemudian, tuannya menghancurkan kehampaan, membawanya ke kuil yang hancur ini, memasang larangan, dan segera pergi. Dan kali ini, sudah sebulan, dan saya tidak tahu apakah lelaki tua itu masih hidup atau sudah mati. Chen Chang'an menghela nafas, alangkah baiknya jika tidak ada tubuh yang abadi. Di benua Kyushu ini, ada sebuah legenda. Tubuh yang berumur panjang menghasilkan daging yang berumur panjang. Siapapun yang memakan daging umur panjang bisa naik menuju keabadian. Ketika Chen Chang'an mengetahui legenda ini, dia panik dan muntah darah. Nima ini hanyalah replika daging biksu Tang di Journey to the West. Dan yang lebih penting, meskipun tubuh abadi ini sangat mengagumkan, tidak berasa bagi Chen Chang'an, dan tidak membantu sama sekali. Meski memiliki tubuh yang panjang umur, ia tidak bisa berkultivasi sama sekali. Orang tua itu dan dia mencoba banyak metode, tetapi mereka tidak berhasil. Artinya, selama 3 tahun berada di benua Kyushu, dia selalu menjadi manusia biasa, seekor semut kecil yang bisa diremas sampai mati oleh orang lain dengan satu tangan. Oleh karena itu, selama bulan ini, Chen Chang'an tidak berani keluar ke kuil setiap hari. Lagi pula, ada batasan yang diberlakukan oleh orang tua di sini. Kecuali orang tua itu meninggal, semua hantu, dan monster di luar tidak akan pernah bisa memasuki kuil. Wuho! Pada saat ini, angin mendung memasuki kuil, dan Chen Chang'an menggigil kedinginan, menggigil, dan membungkus pakaiannya yang compang camping lebih erat lagi. Ini adalah akhir dari hari yang lain untuk ikan asin. Saya berharap bisa bangun besok dan melihat orang tua itu. Chen Chang'an menguap, meringkuk di bawah patung batu, memejamkan mata, dan bersiap untuk tidur seperti sebelumnya. Tetapi pada saat ini, Chen Chang'an tiba-tiba merasakan hawa dingin di punggungnya, seolah-olah ada teror yang datang. Kepalanya yang mengantuk tiba-tiba terbangun dan menoleh ke belakang. Entah kapan, tak jauh di belakangnya berdiri bayangan putih. Dia berpakaian putih, kakinya tergantung di udara, rambutnya acak-acakan, wajahnya putih garang, matanya cekung, dan matanya merah. Melalui rambutnya, dia bisa melihat mata merah darah yang sedang menatapnya saat ini. Mata itu begitu lebar hingga seolah pecah. Biarkan gelombang-gelombang aku gelombang-gelombang makan gelombang-gelombang kamu gelombang-gelombang kamu gelombang-gelombang. Dia membuka mulutnya dengan lembut, suaranya begitu suram dan dingin. Ketika Chen Chang'an melihatnya, pupil matanya tiba-tiba menyusut. Dalam sekejap, timbul rasa dingin dari ujung kepala hingga ujung kaki yang membuat tulang punggungnya merinding, bulu kuduk berdiri, dan keringat dingin mengucur. Ledakan, ledakan, bang bang bang. Detak jantung Chen Chang'an sangat cepat hingga hampir seperti keluar dari dadanya.
Saya Nima. Itu hantu. Neraka. Bukankah orang tua itu melarang kuil yang rusak itu? Bagaimana hantu ini bisa masuk? Chen Chang'an ingin melarikan diri. Tetapi seluruh orang itu membeku di tempatnya. Seolah-olah benar-benar membatu, dan dia bahkan tidak bisa menggerakkan jarinya. Chen Chang'an ingin menangis tanpa air mata, kenapa dia tidak bisa bergerak? Saya sangat takut, tubuh saya tidak terkendali, dan saya sangat lapar sehingga saya tidak punya tenaga, bagaimana saya bisa lari? Bagus gelombang tidak gelombang jangan gelombang bergerak gelombang biarkan gelombang budak gelombang rumah gelombang hisap gelombang gelombang jiwamu gelombang makan gelombang dagingmu gelombang. Hantu perempuan itu memamerkan giginya dan menyeringai, memperlihatkan dua baris taringnya yang ganas, dan mendekati Chen Chang'an selangkah demi selangkah. Wajah Chen Chang'an menjadi pucat dalam sekejap, tubuhnya gemetar, jiwanya bergetar, dan dia benar-benar ketakutan. Melihat hantu perempuan mendekat, pikiran Chen Chang'an menjadi kosong. Hanya ada satu pemikiran dalam pikiran. Apakah kamu akan mati hari ini? Dan saat Chen Chang'an putus asa, suara dingin tiba-tiba terdengar di benakku. Deteksi host yang bertemu spektre, dan buka sistem domain tak terkalahkan untuk host tersebut. Jangkauan medan tak terkalahkan, area melingkar dengan diameter 2 meter di tengah patung batu saat ini. Mendengar suara dingin di benaknya, Chen Chang'an tertegun, dan kemudian dia merasakan perasaan aneh. Saat ini, dia sedang berdiri dari patung batu yang berada dalam jarak 2 meter. Segala sesuatu di bidang ini terkait erat dengannya. Dia hanya punya satu pikiran. Artinya, dalam jarak 2 meter, dia tak terkalahkan. Dia adalah Tuhan. Chen Chang'an menangis. Dia hanya berkata, bagaimana mungkin tidak ada jari emas saat melintasi dunia lain. Setelah 3 tahun, jari emasnya akhirnya online. Bab 2, sebuah tinju terbelah di udara, pendeknya 2 meter dan lemah. Hantu perempuan itu menyeringai dan berjalan perlahan. Mata kosongnya berkilat dingin, sama sekali tidak menyadari perubahan yang terjadi pada Chen Chang'an. Segera, dia mendatangi Chen Chang'an, giginya yang tajam terbuka dan tertutup, siap menggigit kepala Chen Chang'an. Tetapi pada saat ini, Chen Chang'an mengangkat kepalanya dan menatap hantu perempuan itu, dan tidak ada lagi rasa takut di matanya. Sudut mulutnya terangkat, dan pikiran di dalam hatinya bergerak. Dalam sekejap, hantu perempuan itu membeku di tempatnya, sama sekali tidak bisa bergerak. Hantu perempuan tercengang. Bagaimana kabarnya? Kenapa tiba-tiba kamu tidak bisa bergerak? Kamu, apa yang kamu lakukan? Hantu perempuan itu berteriak dan menanyai Chen Chang'an. Chen Chang'an di depannya jelas hanyalah orang biasa, dan tidak ada fluktuasi mana yang keluar dari tubuhnya sama sekali. Namun, hantu perempuan itu sangat jelas dalam hatinya, dia tahu bahwa ketidakmampuannya untuk bergerak pasti ada hubungannya dengan dia. Chen Chang'an tersenyum. Bidang yang tak terkalahkan ini sungguh luar biasa. Gumam Chen Chang'an, lalu mengepalkan tangan kanannya. Selanjutnya, coba saya lihat seberapa kuat domain tak terkalahkan. Meskipun hantu perempuan itu sangat ketakutan, dia tetap mencemooh Chen Chang'an, orang biasa, dan berkata dengan sinis. Hanya karena kamu adalah orang biasa, seranganmu tidak berguna bagiku. Belum tentu. Begitu dia selesai berbicara, Chen Chang'an menggunakan seluruh kekuatannya untuk membanting hantu perempuan itu dengan tinju. Pukulan yang tampaknya biasa mendarat di hantu perempuan. Hantu perempuan awalnya terlihat jijik, tetapi ketika tubuhnya menyentuh tinjunya, wajahnya tiba-tiba berubah drastis, tiba-tiba panik. Dalam sekejap, itu dimusnahkan oleh pukulan Chen Chang'an, dan bahkan tidak ada sampah yang tersisa. Chen Chang'an berkedip, melihat tinjunya,
agak terkejut. Cek cek cek, seperti yang diharapkan dari medan tak terkalahkan, pukulan ini sepertinya tidak terlalu kuat, tapi benar-benar membunuh hantu perempuan. Pada saat yang sama, di langit di atas kuil abadi, bayangan kepalan tangan muncul, sebesar gunung raksasa, megah dan megah. Gempa bumi. Ia bahkan secara langsung meledakkan Tiandu keluar dari lubang besar, mencapai alam atas. Bum bum bum. Ada guntur dan suara gemuruh, dan tiba-tiba hujan turun dengan deras. Dari lubang besar itu, cahaya peri menggantung, menerangi 9 langit. Pedang abadi terbang keluar dari lubang besar dan menebas langsung ke bayangan tinju. Cahaya pedang seluas lautan, kekuatan abadi bergejolak, dan itu telah mengejutkan banyak biksu kuat dalam sekejap. Khususnya, iblis dan hantu yang merajalela di gunung berkekuatan 100.000 orang ditekan oleh kekuatan abadi yang menakutkan ini, dan mereka berjongkok di tanah, menggigil. Di Yuzhu, Jiu Jianzong, seorang pria di Xingyi sedang berkultivasi, kehampaannya bergejolak, dan ki serta darah yang agung mengalir dari tubuh seperti semburan gunung dan gelombang besar meletus. Tiba-tiba, dia merasakan sesuatu di dalam hatinya, dan tiba-tiba membuka matanya dari latihan, dan tiba-tiba bergegas keluar dari gerbang sekte, melihat ke arah pegunungan 100.000, matanya panas dan penuh keterkejutan. Kekuatan abadi yang begitu menakutkan, mungkinkah ada harta abadi yang jatuh ke alam bawah? Dalam keadaan hantu, sekte kerangka hantu berada ribuan kaki di langit, dan awan bergelombang. Visi langit dan bumi pasti merupakan harta peri yang datang ke dunia. Pada saat ini, banyak pembangkit tenaga listrik sedang melihat ke arah 100.000 gunung. Di atas 9 surga gunung Feixian, pedang abadi membelah langit, menghancurkan bayangan tinju. Bagaikan bima sakti 9 hari yang runtuh, dalam sekejap, sepanjang malam seterang siang hari. Tetapi saat pedang abadi bertabrakan dengan bayangan tinju, terdengar suara. KKK. Pedang peri benar-benar retak di bawah bayangan kepalan tangan, dan cahaya yang dipancarkan oleh tubuh pedang itu redup, seolah-olah telah kehilangan semua kekuatannya, dan jatuh dari 9 langit ke alam bawah. Adapun kekuatan abadi mengerikan yang meletus dari pedang abadi sebelumnya, itu juga benar-benar hilang, seolah-olah itu belum pernah terjadi sebelumnya. Bayangan kepalan tangan menghilang, lubang di langit berangsur-angsur pulih, bumi sekali lagi diselimuti kegelapan, dan seluruh 100.000 gunung kembali ke ketenangan semula. Hampir pada saat yang sama, ketika pegunungan 100.000 kembali ke ketenangan semula, ada beberapa kekuatan yang kuat. Mereka mengirim orang-orang kuat untuk bergegas ke tempat di mana penglihatan tentang langit dan bumi muncul. Semua orang tahu bahwa itu adalah visi harta abadi yang datang ke dunia. Satu-satunya tujuan mereka adalah memenangkan harta peri dengan segala cara. Di kuil abadi, Chen Chang'an tidak tahu bahwa pukulannya yang tampaknya tidak penting sebenarnya membuat langit menjadi sebuah lubang. Bahkan ada harta abadi yang dia hancurkan dari alam atas. Dia masih tenggelam dalam kegembiraan membunuh hantu perempuan dengan satu pukulan, dan tidak bisa menahan tangisnya. 3 tahun, 3 tahun. Jari emasnya akhirnya tiba. Dia tahu bahwa Tuhan tidak akan pernah melupakannya. Dan dunia ini terlalu berbahaya. Dengan sistem domain yang tak terkalahkan, akhirnya saya tidak perlu takut lagi. Permintaan sistem, tuan rumah melenyapkan hantu wanita tingkat ketiga yang memurnikan ki dan memperoleh 10 nilai domain. Nilai lapangan, apa? Chen Chang'an tertegun sejenak, dan mau tidak mau menanyakan sistemnya. Sistem menjawab, setiap 100 poin nilai bidang dapat meningkatkan jangkauan bidang tak terkalahkan sebanyak 1 meter. Bidang tak terkalahkan tuan rumah saat ini adalah 2 meter. Mata Chen Chang'an berbinar, memang begitu.
Bidang tak terkalahkannya saat ini hanya 2 meter. Sejujurnya, meskipun kuat dan galak, ia sangat pendek dan lemah. Namun melihat kekuatan sistemnya, Chen Chang'an hanya punya satu tujuan. Itu untuk memperluas bidang mereka yang tak terkalahkan. Menjadi lebih besar dan kuat, menjadi tebal dan kuat. Bab 3, 12 makhluk abadi akan berada di alam bawah. Alam atas, alam abadi Xuanwu. Sial, pedang suci dewa. Dari istana yang indah, suara gemuruh bergema di langit dan bumi, menyebar seperti lautan yang ganas dan ombak yang mengamuk, mengejutkan banyak makhluk dalam radius ribuan mil, membuat mereka ketakutan. Di istana, seorang pria berpakaian emas memiliki wajah muram, marah, mata galak, dan kekuatan abadi yang paling menakutkan memenuhi tubuhnya, menyebabkan ruang di sekitarnya terdistorsi sepenuhnya. 12 dewa, datang ke sini untuk dewa. Pria berjubah emas itu berteriak keras. Saya melihat 12 pelangi peri cerah jatuh ke dalam istana dan berubah menjadi 12 sosok tinggi. Mereka berlutut dengan satu kaki dan berbicara serempak. Lihat yang mulia abadi. Pria berbaju emas menatap dingin ke arah kerumunan, dan berkata dengan sungguh-sungguh, semua makhluk abadi akan mematuhi perintah. Artefak peri dewa yang mengubah hidup, yang telah dikorbankan dan disempurnakan selama ribuan tahun, telah ditinggalkan di alam bawah, dan itu akan diambil dengan cara apapun. Jika ada semut di alam bawah, bunuh tanpa ampun. Seperti yang diperintahkan. Saat berikutnya, 12 makhluk abadi akan berubah menjadi 12 pelangi abadi, meninggalkan istana dan menuju ke alam bawah. Di kuil peri, Chen Chang'an bertanya pada sistem, apakah ada cara lain untuk mendapatkan nilai domain selain membunuh monster, hantu, dan monster. Metode memperoleh nilai lapangan perlu dieksplorasi oleh tuan rumah. Tidak mendapat jawaban, Chen Chang'an mengangkat bahu sedikit, baiklah kalau begitu. Dia juga tidak patah semangat. Lagi pula saya sudah tahu cara mendapatkan nilai bidang, apalagi dunia ini penuh dengan monster, dan saya masih khawatir tidak bisa mendapatkan nilai bidang. Lalu, Chen Chang'an melihat sekeliling. Di kuil, suasananya mati dan dingin. Chen Chang'an berdeham dan berseru di kuil. Dan apakah ada hantu? Namun tidak mendapat tanggapan. Nampaknya hanya ada hantu perempuan di kuil ini, yang agak disayangkan. Memikirkan hantu perempuan yang muncul di kuil, Chen Chang'an menjadi sedikit khawatir lagi. Orang tua itu dengan jelas mengatakan bahwa ada larangan di kuil ini, dan masuk akal bahwa setan dan hantu tidak mungkin masuk. Tapi malam ini, hantu wanita masuk ke kuil. Ini hanya hantu kecil di dalam kuil. Alam pemurnian Qi. Saya pikir orang tua itu belum kembali selama sebulan. Ada perasaan tidak menyenangkan di hatinya. Apa terjadi sesuatu pada orang tua itu? Oh, Bung, jangan mati di luar. Chen Chang'an bergumam, tapi tidak ada yang bisa dia lakukan. Satu-satunya hal yang bisa dia andalkan sekarang adalah domain tak terkalahkan. Tapi setelah meninggalkan alam tak terkalahkan ini, dia bukan siapa-siapa. Keluar berarti mencari kematian. Mendengus. Tiba-tiba, terdengar suara dari perut Chen Chang'an. Wajah Chen Chang'an tiba-tiba menjadi pahit, dan dia mengusap perutnya. Makanan kering yang ditinggalkan lelaki tua itu di sini telah dimakan kemarin lusa, jadi aku sangat lapar sekarang gelombang. Dia melihat keluar kuil, hujannya deras, gelap gulita dan mati, dan angin mendung, dan dia tidak dapat melihat apapun, seolah-olah hantu liar membuka mulutnya yang besar, menunggu Chen Chang'an keluar dan menelannya. Biarkan Chen Chang'an melepaskan ide untuk pergi keluar mencari makanan. Sambil menggelengkan kepalanya, Chen Chang'an merosot ke patung batu, menyipitkan matanya, dan bergumam, lupakan, ayo pergi malam ini dan cari sesuatu untuk dimakan besok.
Chen Chang'an memejamkan mata, terus menahan rasa lapar, dan mulai tidur. Sekitar setengah jam kemudian, Chen Chang'an membuka matanya dari tidurnya, memegangi rambutnya dengan tangan yang kesal, wajahnya penuh tanpa cinta. Aku sangat lapar, aku tidak tahan. Dia belum makan selama 2 hari, dan sekarang dia sangat lapar hing. Dadanya menekan punggungnya, perutnya protes, dan telurnya sakit. Meskipun dia memiliki bidang yang tak terkalahkan, dia tidak dapat menyelesaikan dilema kelaparannya saat ini. Apakah saya akan mati kelaparan? Benar-benar mati kelaparan, itu akan sangat menyedihkan. Chen Chang'an bangkit, berjalan ke tepi wilayah tak terkalahkannya, ragu-ragu sejenak, dan mengulurkan tangannya keluar dari wilayah tak terkalahkan. Segera, aura suram menyapu, tangan yang dia ulurkan sangat dingin, dan rambut dingin itu segera berdiri. Dia menggigil, dan dengan cepat menarik tangannya. Di alam tak terkalahkan, Chen Chang'an tidak bisa merasakan aura suram apapun, dan sehangat musim semi. Tetapi ketika Anda mengulurkan tangan Anda keluar dari alam yang tak terkalahkan, Anda akan merasakan perbedaan dunia antara dunia luar dan dunia nyata. Apakah ini sangat suram? Apakah ada hantu yang tersembunyi di kuil? Jika kamu keluar sendiri, kamu akan mati. Chen Chang'an mengertakkan gigi untuk menahan rasa lapar di perutnya. Keluar dan bermain saja. Kelaparan adalah kematian yang lambat, jadi aku tidak akan keluar bahkan jika aku terbunuh. Pada akhirnya, Chen Chang'an lumpuh di depan patung batu itu seolah-olah dia pingsan, dengan ekspresi putus asa di wajahnya. Aku sangat lapar. Jika seseorang, atau hantu, membawakanku sesuatu untuk dimakan. Bum bum bum. Di luar, guntur sangat keras dan memekakkan telinga, dan hujan turun semakin deras. Adapun Chen Chang'an di kuil abadi, meski lapar, akhirnya dia tertidur. Berbalut baju tipis, mendengkur, ngiler, cekikikan, dan berbicara dalam mimpi. Hotpot, cuan-cuan, malatang, bebeki, hehehe, itu semua milikku. Tepat ketika Chen Chang'an sedang bermimpi tentang periode musim semi dan musim gugur, dua sosok muncul di luar kuil abadi. Itu adalah pria parubaya dengan wajah penuh bekas luka, perawakan kekar, aura menakutkan di sekujur tubuhnya, kuat dan menakutkan. Dan di belakang pria yang terluka itu, diikuti oleh seorang gadis loli. Gadis itu bertelanjang kaki dan tampak berusia tidak lebih dari 13 atau 14 tahun. Dia mengenakan gaun ungu dan matanya besar dan cerah. Namun, dia tampak sedikit malu, cemberut, dan dengan enggan mengikuti di belakang pria yang terluka itu. Pria bekas luka memasuki kuil abadi dan melihat Chen Chang'an tidur di bawah patung batu di kuil. Dia sedikit terkejut. Ada kuil rusak di gunung ini, saya tidak menyangka ada pengemis. Bab 4, kamu bisa membunuhku, berlutut dan menyanyikan lagu penaklukan untukmu. Gadis itu berdiri di luar kuil dan melihat ke belakang pria dengan bekas luka yang memasuki kuil. Mata hitam besarnya berputar, kucingnya cemberut di pinggangnya, dan dia mencoba melarikan diri dengan berjinjit. Pada saat ini, pria dengan bekas luka yang memasuki kuil mendengus dingin. Mananya rusuh, dan hisapan yang mengerikan muncul di sekujur tubuh. Gadis itu berseru, dan sebelum dia sempat bereaksi, tubuh kurusnya terbang ke pelipis dan menghantam tanah dengan ledakan. Aduh, aku sakit sekali. Ling Baoer, jujurlah padaku. Jangan berpikir untuk melarikan diri, membuat marah Lao Su, bahkan jika ayahmu adalah penguasa dari Sekte Sembilan Pedang, Lao Su akan menamparmu sampai mati. Oke, kalau begitu tembak aku sampai mati, dan lihat bagaimana ayahku menikahmu sampai mati dengan satu jari. Ling Baoer sepertinya tidak takut, menatap pria dengan bekas luka itu.
Pria yang terluka itu sangat marah, dan dia akan melangkah maju untuk mengajari Ling Baoer, yang tidak tahu harus berbuat apa. Di saat yang sama, pertengkaran antara pria yang terluka dan Ling Baoer juga mengganggu Chen Chang'an dalam tidurnya. Chen Chang'an tidak bisa menahan diri untuk tidak berteriak keras. Panci panasku, mem, tepat saat Chen Chang'an hendak makan hot pot dalam mimpinya. Tanpa diduga, saya terbangun oleh gerakan di kuil. Chen Chang'an sangat marah. Saat ini, Chen Chang'an memperhatikan ada dua orang lagi di kuil abadi. Pria yang terluka itu menatapnya dengan dingin dengan ekspresi galak di wajahnya. Dan Chen Chang'an terkejut saat melihat pria yang terluka dengan wajah garang itu. Penampilan ini terlalu menakutkan. Sekilas bukan orang baik. Tanpa ragu, dia bangkit dan lari. Namun saat berikutnya, dia berhenti melarikan diri dan memikirkannya. Itu tidak benar. Dia memiliki bidang yang tak terkalahkan. Selama dia berada di bidangnya yang tak terkalahkan, mengapa dia harus takut padanya? Sepertinya dia tertidur dalam keadaan linglung. Chen Chang'an menggelengkan kepalanya, matanya berbinar, menatap pria yang memiliki bekas luka itu. Coba tebak apakah orang ini punya sesuatu untuk dimakan. Jika demikian, Anda tidak perlu membuat diri Anda kelaparan lagi. Chen Chang'an berteriak, "Hei, hei, pria yang terluka, kuil ini adalah wilayah pamanku. Siapa yang mengizinkanmu masuk tanpa persetujuanku? Yang paling penting adalah karena kamu, aku bahkan tidak makan hotpotku. Jika kamu tidak memberi kompensasi pada paman ini dengan makanan, maka kamu akan tamat." Mendengarkan kata-kata Chen Chang'an, Ling Baoer berkedip dan menatapnya dengan tatapan simpatik. Pengemis ini gila. Sayangnya dia adalah orang biasa dan memprovokasi orang yang terluka. Dengan karakter pria yang terluka, dia pasti akan membunuhnya. Benar saja, pria yang terluka itu mendengarkan dan mendengus dingin. Kompensasi, tenaga kerja, dan manajemen menganggap Anda sedang mendekati kematian. Dia tidak berniat berbicara omong kosong dengan seorang pengemis. Dengan jentikan jarinya, awan kabut hitam keluar, berubah menjadi tengkorak yang mengerikan, dan membuka mulutnya untuk menelan Chen Chang'an. Namun, begitu tengkorak mengerikan itu menuju ke wilayah tak terkalahkan Chen Chang'an, tengkorak itu segera hancur dan berubah menjadi ketiadaan. Ketika kepala kerangka itu bubar, Chen Chang'an bereaksi dan menjadi marah. "Nima, kamu ingin membunuhku bahkan sebelum aku ingin membunuhmu. Kamu pikir aku masih kesemek lembut seperti dulu, dan siapapun bisa mengatasinya." Memikirkan 3 tahun ini, karena umur panjangnya, dia menjalani kehidupan yang penuh kekhawatiran dan ketakutan, dan dia hampir tidak tidur selama sehari, dan dia marah. Sekarang dia memiliki domain yang tak terkalahkan, dia tidak lagi harus menjalani kehidupan yang penuh ketakutan. Adapun pria yang terluka itu, dia tertegun sejenak. Dapat dikatakan bahwa dia sangat jelas tentang kekuatannya sendiri. Secara logika, serangan itu cukup untuk melenyapkan Chen Chang'an. Namun tiba-tiba hancur di depan Chen Chang'an, yang membuatnya tidak pernah menyangka. Tapi pengemis ini jelas orang biasa. Aku tidak melihatnya melawan sekarang. Bagaimana kabarnya? Adapun Ling Baoer di samping, dia juga tercengang. Dia awalnya berpikir bahwa serangan pria yang terluka tadi pasti akan membunuh Chen Chang'an. Tanpa diduga, Chen Chang'an memblokirnya. Anda harus tahu bahwa pria dengan bekas luka itu adalah Li Xiao. Dia adalah tetua agung Gua Naga Jahat di Provinsi Hantu. Dia memiliki budidaya alam inti emas, dan kekuatannya sangat menakutkan. Masuk akal jika Chen Chang'an bisa dicubit sampai mati hanya dengan 1 jari. Perubahan mendadak membuat Li Xiao dan Ling Baoer tidak terduga. Chen Chang'an tertawa marah, dan berkata kepada Li Xiao, "Scarman,
hanya karena kamu tidak memenuhi syarat untuk membunuhku. Aku berdiri di sini, kamu datang ke sini, jika kamu bisa membunuhku, aku akan berlutut dan menyanyikan penaklukan untukmu. Ledakan, fluktuasi mana yang kuat meletus dari tubuh Li Xiao, dan parang berwarna darah muncul di tangannya, dan dia berkata dengan nada membunuh. Tidak peduli siapa kamu, jika kamu akan mati, aku akan memenuhimu. Begitu dia selesai berbicara, Li Xiao bergegas menuju Chen Chang'an. Parang berdarah di tangannya menebas langsung ke kepala Chen Chang'an. Chen Chang'an masih tidak takut, tetapi senyuman di wajahnya bahkan lebih buruk lagi. Karena Li Xiao ini telah memasuki wilayahnya yang tak terkalahkan. Dia tidak bermaksud menimbulkan masalah. Tapi Li Xiao ini ingin membunuhnya, mencari kematiannya sendiri, jadi Chen Chang'an tentu saja tidak sopan. Sekarang Li Xiao telah melangkah ke alamnya yang tak terkalahkan, hidup dan mati berada di bawah kendalinya. Li Xiao mencibir, parang berdarah di tangannya menebas kepala Chen Chang'an. Pengemis itu akan segera memuntahkan darah, dan kemudian kepalanya akan jatuh ke tanah. Tetapi pada saat ini, Chen Chang'an mengulurkan tangan kanannya dan meraih parang berdarah itu. Apa yang akan dia lakukan? Baik Li Xiao maupun Ling Baur tidak mengerti. Parang berwarna darah ini adalah senjata ajaib kelas 3, sangat tajam. Pengemis ini ditangkap dengan darah dan dagingnya, itu hanya mendekati kematian. Namun saat berikutnya, pemandangan mengejutkan terjadi. Melihat Chen Chang'an itu, jari telunjuk dan jari tengah tangan kanannya benar-benar menangkap parang berwarna darah tersebut. Pemandangan ini sungguh luar biasa. Ya ampun, Chen Chang'an ini masih belum memancarkan kultivasi apapun, dia hanyalah orang biasa, bagaimana dia melakukannya? Murid Li Xiao menyusut, dia tidak bisa mengerti. Ling Bao'er tidak jauh dari situ juga tercengang. Dia awalnya mengira Chen Chang'an akan mati, tetapi dia tidak menyangka bahwa Chen Chang'an tidak hanya tidak mati, tetapi dia dengan mudah menangkap pisau dari Li Xiao dengan 2 jari. Kamu, Li Xiao ingin mengatakan sesuatu. Chen Chang'an menyela kata-kata Li Xiao dan berkata dengan getir. Di kehidupan selanjutnya, tetaplah bersikap rendah hati, jangan berteriak dan membunuh selama 1 hari, bukankah baik menghasilkan uang dengan amarah? Setelah dia selesai berbicara, dia menekan jarinya dengan kuat. Dengan bunyi, klik, parang berwarna darah yang tak terkalahkan itu langsung dipatahkan oleh kedua jarinya. Lalu, jentikan jari. Pecahan parang di tangan Chen Chang'an melesat dengan keras, disertai embusan. Itu benar-benar menembus alis Li Xiao dan membunuhnya. Permintaan sistem, tuan rumah membunuh seorang kultivator Jindan dan memperoleh 500 nilai domain. Chen Chang'an menyipitkan matanya. Tampaknya selain memenggal kepala spektre, biksu yang memenggal kepala juga bisa mendapatkan poin domain. Selain orang yang membunuh hantu sebelumnya, nilai domainnya kini telah mencapai 510 poin. Nilai bidang 100 poin diperluas. 1 meter, dan nilai bidang 510 poin cukup untuk diperluas 5 meter. Tanpa ragu, Chen Chang'an memperluas bidang tak terkalahkannya sejauh 5 meter. Bidangnya yang tak terkalahkan meluas, hampir menutupi seluruh kuil abadi. Chen Chang'an tertawa dan merasa segar. 3 kata, indah. Tampaknya selain membunuh iblis dan monster, bahkan biksu yang dipenggal dapat memperoleh nilai domain. Dan semakin tinggi tingkat budidaya pembunuhan, semakin banyak nilai lapangan yang akan Anda dapatkan.